bikin skripsiku cepet itu percaya diri, berkesinambungan dari hal yang mengenal diri kalian. Nah, banyak orang yang bilang kalau misalnya jangan beda sama dosen gitu kan, tapi dalam kasusku ini aku beda. Kenapa aku bilang beda? Karena waktu itu sebenarnya waktu itu judulku udah disetujui sama dosenku. Dia saranin gimana kalau seandainya adalah daripada bikin permainan yang baru itu Della ngelanjutin penelitian punya kakak tingkat aja gitu. Sempat dosenku menawarkan itu. Nah, tapi aku itu punya keyakinan diri soalnya aku udah punya basic pengalaman, aku bantuin penelitiannya kakak tingkatku di mana dia tuh ngelakuin nyiptain permainannya gitu. Itu R&D gimana itu penelitiannya. Terus juga aku juga angkat itu. Terus juga aku punya basic sering sosialisasi di anak SD, jadi aku tahu karakteristiknya gitu. Akhirnya waktu itu aku mantepin, aku siapin rancangan permainanku seperti apa. Aku bikin rancangannya, sketsanya itu pakai buku gambar, aku gambar sendiri gitu waktu itu. Nah, terus aku ngadep ke dosenku, aku bilang intinya, Bu, saya mau tetap bikin permainan yang baru, tapi juga tetap aku berusaha buat kenapa aku pengen sini, karena aku yakin gini aku jelasin, dan dosenku setuju. Dan alhamdulillah ya fair aja, selama kita ngelakuin penelitian nggak ada masalah sih. Dosenku malah ngedukung gitu, beliau fair banget gitu loh. Jadi apa yang orang bilang kalau misalnya jangan sampai beda sama dosen gitu, aku rasa itu kurang tepat sih. Itu mungkin lebih tepatnya asalkan kalian bisa ngeyakini dosen kalian pasti tetap bisa. Nah, itu kenapa aku bilang harus percaya diri dan harus kenal sama diri kalian. Selama pembuatan skripsi, ini penting banget, tanemin dalam diri kalian dalam pembuatan skripsi itu jangan dijadiin beban, tapi itu kayak kalian tuh suka ngerjainnya gitu. Ini buat kalian yang misalnya kalian masih semester awal, yang kalian cuma iseng-iseng aja nonton video ini. Kalau misalnya kalian itu masih semester awal belum tahu tentang skripsi, aku saranin buat kalian yang ada kerja kelompok, pembuatan karya ilmiah, ikutin serius deh. Karena aku emang waktu itu basicnya aku emang udah anak organisasi kan, udah terbiasa buat garap proposal. Terus juga di kelompok aku juga kerjain, aku cukup aktif di kelompok, maksudnya jadi aku udah terbiasa buat garap pembahasan, buat ngelakuin parafrase gitu, susunan karya ilmiah. Meskipun setiap karya ilmiah pasti punya susunan yang berbeda, tapi kita tuh udah punya basic, udah punya pengalaman gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian gak terbiasa buat garap kerja kelompok atau tugas-tugas gitu, nah takutnya kalian tuh nanti kagok gitu, garap skripsi nyari jurnal tuh kalian kagok gitu. Nah, jadi aku saranin kalian buat jangan males buat ngerjain tugas, jangan kabur dari pekerjaan kelompok, oke? Karena aku ngerasain manfaatnya gitu, karena aku rajin garap tugas kelompok gitu dan ikut organisasi, terbiasa, jadi aku bisa terbiasa waktu garap skripsi gitu. Ini cukup penting guys, keadaan skripsi itu ada hal-hal yang ada di luar nalar kita atau di kendali kita. Contohnya nih ya, kan kita kadang tuh masih awam. Aku saranin kalian buat deket sama kakak tingkat, tapi aku saranin, maksudnya bukan deket sih kayak yang sering tanya-tanya gitu, tapi cobaan tanya ke kakak tingkat tuh yang berhasil ngerjain skripsi cepet gitu. Kebetulan waktu itu aku tuh dekat sama kakak tingkat yang dia tuh emang cepet garap skripsinya. Dia tuh kalau nggak salah nomor 1 apa 2 sidang duluan gitu di angkatannya, di tahun angkatannya waktu itu, jadi dia cepet.
Nah, jadi dia tuh sering cerita kalau, jadi aku cuma dengerin gitu kan. Nah, ternyata dari apa yang dia ceritain itu berguna gitu buat aku gitu. Jadi aku saranin kayak gitu. Nah, jadi kalian tuh jangan malu buat tanya kakak tingkat. Soalnya waktu aku pun udah lulus, itu ada adik tingkat itu ngechat aku gitu. Tiba-tiba ngechat aku meskipun kita nggak kenal, dia tuh kenalan gitu. Halo kak gitu. Dia tanya gimana kakak bisa nih. Jadi dan aku juga cukup senang gitu buat ngejawabnya. Jadi aku rasa coba deh kakak kelas kalian yang selesai garap skripsinya cepet, dia tuh pasti senang buat sharingin pengalaman mereka gitu. Jadi itu pasti berguna buat kalian deh. Terus apa lagi ya? Iya, waktu garap skripsi aku saranin kalau misalnya kalian contohnya nih ya, kalau kalian udah selesai ini bikin apa gitu, entah itu pembuatan alat atau apanya gitulah dalam penelitian atau apapun dalam bidang skripsi itu, usahain kalian tuh benar-benar ngehandle pekerjaan kalian gitu. Jangan percayain sama orang lain, dalam artian itu meskipun dia itu dekat sama kalian, jangan. Soalnya aku ada pengalaman itu, waktu itu aku nitip, karena aku waktu itu harus pulang kampung, jadi aku nitip buat naruh bahan alatku itu yang mau dikonsultasikan ke dosen buat ditaruh di meja dosen ke temenku, dan waktu itu nggak tersampaikan gitu. Dan malah aku akhirnya kayak ngejar buat buru-buru balik ke kampusku gitu, karena beda daerah gitu. Tapi alhamdulillahnya qadarullah tuh alatku tuh aman gitu, jadi tetap bisa aku konsultasi ke dosenku. Tapi dalam prosesnya tuh pasti bikin down gitu. Jadi aku saranin buat kalian jangan gampang percaya sama orang gitu. Terus juga nextnya dalam pembuatan skripsi, relasi, tidak harus relasi sih sebenarnya. Kalian kenal nggak cuma sebatas tahu nama pun itu bisa cukup berguna loh buat kalian, serius deh. Waktu itu untuk validator, jadi kan aku bikin alat gitu, itu aku juga manfaatin karena bukan kan aku tuh nggak kenal gitu, jadi aku sok-sok kenal gitu, kenalan gitu, halo kak gitu. Waktu itu aku sempet, karena aku butuh validator gitu, aku sempet waktu itu aku di komunitasku sempat ada acara gitu, terus aku kira dia itu anak di cafe desain, aku lupa singkatan dari apa, pokoknya aku pikir dia tuh anak desain gitu. Nah terus waktu aku coba chat dia, karena aku rencananya mau nanya apa dia bisa jadi validatorku atau punya kenalan gitulah ya. Nah terus buat desain dari permainanku itu, buat pewarnaannya dan lain sebagainya lah gitu. Nah aku coba tuh chat dia, ternyata dia bukan, aku lupa dia anak ilmu komunikasi atau anak, aku lupa pokoknya deh, atau HI, entahlah aku lupa. Terus tapi dia tuh tiba-tiba chat, aku punya kenalan nih anak di kafe, ya di kafe deh kalau tidak salah namanya, pokoknya anak desain gitu loh, aku lupa soalnya udah lama banget, sorry. Dan itu pun guys, itu aku dapat validatornya gratis, dikenalin sama kakak ini, dan itu pun aku nggak terlalu kenal gitu loh, dikenalin sama ini, dan beliau ini mau gitu secara sukarela. Baik banget kan, pasti bakalan ada jalan buat kalian deh, percaya deh. Jadi jangan kalian overthinking, oke? Ini aku mau bilang, jadi aku tuh namain folder skripsiku itu di laptop itu, aku nyebutinnya tuh script suite gitu. Kalian tanamin skripsi itu menyenangkan, skripsi itu menyenangkan gitu. Terus juga apa lagi ya, oh ya, dari kenal sama Katim ini, usahain kalian tuh aktif tanya tentang prosesnya, alurnya, tanda tangan gimana.
ternyata itu ada alurnya guys gitu, ada ke dosen pembimbing, dosen penguji dan lain sebagainya, dan itu ada step by stepnya gitu. Nah usahain kalian tanya, dan ketika kalian udah cetak, kalian juga harus tanya ini nanti cetaknya berapa. Aku saranin buat kalian buat cetak ditanyain dulu tempat pengumpulan di pustakawannya atau di prodi kalian itu apa ada yang di blacklist atau enggak gitu. Kalau misalnya mereka nggak ada, atau baru kalian tanya deh ke kakak tingkat kalian. Pokoknya kalian searching dulu deh, kalian mantepin di mana nih kira-kira yang bakalan diterima, apa yang perlu diperhatikan. Soalnya kan dalam percetakan sendiri tuh ada yang mereka tuh yang minta bener-bener pure print isinya, ada juga yang bisa di print copy gitu. Nah hasilnya tuh beda gitu. Nah oke, ini sebenarnya klise tapi menurutku ini penting. Kalian nggak perlu ngejar atau terburu-buru sama teman kalian, tapi kalian ngejar diri kalian sendiri lebih baik dari kemarin gitu. Yang pertama kalian harus kejar target kalian sendiri tuh. Ini yang paling penting dari semuanya guys. Doa, minta bantuan sama Allah, karena apapun yang kita usahain kalau emang sama Allah nggak dikehendakin ya gimana gitu. Nah tapi kalau Allah berkehendak pasti gampang kok guys, meskipun ada halang rintangannya. Terus kalian buat yang kalian lagi stuck gitu ya, kalian nggak perlu takut skripsi. Maksudnya ini guys, kalau kalian selesai skripsi duluan pun itu nggak ngejamin kalian bakalan dapat kerja duluan, atau kalian telat lulus kalian bakalan dapat kerja duluan, enggak kok. Saya banyak temenku juga yang dia itu skripsinya setelah aku baru selesainya, tapi dia udah bisa dapat kerja duluan gitu, karena banyak hal-hal faktor lain gitu. Karena perjalanan setiap orang itu beda dan nggak apa-apa gitu. Jadi kalian nggak perlu gitu, pokoknya intinya kalian enjoy aja, garap skripsi, anggap skripsi itu script sweet gitu, hal yang menyenangkan gitu guys, meskipun emang gak mudah. Aku rasa itu dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang aku rasa bisa berguna buat kalian bakalan aku tambahin lagi di part 2 ya. Oke, semoga bisa membantu. Kalau ada salah kata dan perbuatan aku mohon maaf ya, dan semoga kalian dimudahkan buat garap skripsi, dan semangat terus guys berjuang skripsi sweet. Dan akhirul salam, bye bye, assalamualaikum.